Assalamualaikum Bu Has. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Has ini biasanya kan tampak ceria dan selalu semangat. Ini sepertinya kok agak-agak suram. Ceritanya ada satu hal yang mengganjal. Mengganjalnya sebenarnya sudah lama, hanya lama-kelamaan terasa ganjalannya jadi semakin, bebannya jadi terasa semakin berat ini. Apa itu Bu? Bu Jaira punya waktu ini untuk saya bercerita. Punya. Oke, makasih sebelumnya. Intinya begini sebetulnya. Jadi berawal dari banyaknya tuntutan administrasi yang harus diselesaikan oleh teman-teman pendidik gitu ya. Saya masih ingat bahwa dulu itu berawal dari kita dulu nilai rapot ya. Dulu kan rapotnya masih nulis, kemudian beralih ke rapot. Kemudian beberapa waktu kemudian kita ada IKIN yang di Jawa Tengah gitu ya, IKIN tiap tahun mulai dari TW1 sampai TW4. Kemudian kita tambah lagi ada PMM. Kita ada persyaratan untuk mempelajari banyak hal ya di daring, kemudian ada finalnya kita harus mengunggah aksi nyata. Kemudian kemarin ada pengelolaan kinerja, kemudian sekarang EKIN yang terintegrasi di PMM. Permasalahan yang kemudian dirasakan oleh teman-teman itu terkait dengan kompetensi teman-teman yang beragam. Kebetulan saya mengajar di SMA Negeri 1 Rembang yang beberapa pendidiknya itu saya katakan masuk kelompok kolonial, sebagian kelompok milenial. Jadi kelompok kolonial itu 40 tahun ke atas, kalau yang itu yang kolonial ya, kalau yang milenial 40 tahun ke bawah. Ini untuk mempermudah pemahaman kondisi teman-teman ya Bu Jaidah ya, karena kebanyakan mayoritas teman-teman yang di kelompok kolonial itu kan kompetensi IT-nya tidak lebih bagus dari teman-teman yang milenial, dan ketika beban administrasi berbasis digital itu harus dipenuhi oleh mereka, ada ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Jadi ketika sudah mendekati deadline itu kan akhirnya mereka mau tidak mau harus menyelesaikan itu. Nah, ketika mereka kesulitan untuk memenuhi beban administrasi itu, akhirnya mereka meminta tolong ke kelompok yang milenial, mereka yang memiliki kompetensi bagus gitu kan. Nah, cara mereka meminta bantuan pun beragam sebetulnya. Ada yang mereka meminta bantuannya itu dengan Bu, aku ini sudah sampai proses ini kok ternyata di sini ini bingung, aku harus ngeklik yang mana gitu. Bantuannya sebenarnya nggak banyak yang harus diberikan oleh kelompok muda gitu. Tetapi ada juga nih teman dari kelompok kolonial itu yang istilahnya pasrah bongkoan gitu ya. Sudahlah minta tolong ini diselesaikan biar segera selesai gitu, karena ini sudah deadline gitu ya. Nah, ketidaknyamanan ini kemudian beralih juga ini ke kelompok milenial. Jadi ketika mereka menghadapi teman-teman yang sering meminta bantuan, ada teman yang pasrah bongkoan, ini lama-lama mereka ini kayaknya hati ibu perinya berkurang juga. Mereka kemudian akhirnya curhat juga, Bu Has, ini lama-lama saya jadi nggak nyaman di ruang guru. Loh kenapa? Kalau duduk lama di ruang guru terus didekati kelompok kolonial disuruh bantu gitu. Lama-lama dia sendiri pekerjaannya jadi tersendat penyelesaiannya gitu. Nah, ketidaknyamanan di kelompok kolonial, ketidaknyamanan di kelompok milenial itu akhirnya kan berdampak juga tuh ke ini ya, ke penyelesaian tugas pokok yaitu mendidik, karena kadang-kadang teman-teman yang tuntutan administrasinya belum selesai itu akan jam mengajar. Nah itu yang kayaknya kok saya terus begini, ini situasi ini kalau didiamkan terus-menerus kan lama-lama jadi tidak nyaman semuanya. Intinya itu juga.
Nggih, nggih. Iya, Bu. Berarti begini nggih, ini Bu Dwi Astuti mengajar di SMA Negeri 1 Rembang. SMA hebat, salah satu SMA hebat yang ada di Rembang, kan ngoten Bu nggih. Dan itu bapak ibunya, bapak ibu pendidiknya itu berasal dari guru-guru yang agak sepuh atau kita sebut seperti bapak ibu guru kolonial seperti ngendikan panjenengan tadi, dan ada bapak ibu guru juga yang grup milenial. Ternyata sebagian besar bapak ibu guru yang kolonial ini merasa terbebani atas administrasi digital yang ada, mulai dari Ekin, pertama dari Erapot, ada Ekin, PMM, maupun aksi nyata di PMM juga, pengelolaan kinerja yang diintegrasi di PMM juga, seperti itu nggih Bu. Terus gini Bu, biar si grup yang milenial ini merasa tidak dibebani, walaupun aslinya itu saya juga percaya Bu, grup yang milenial ini mau bantu ya Bu ya. Jika sedikit-sedikit pasti juga mau bantu, tapi jika ada yang namanya langsung pasrah bungkuan seperti tadi ya, mungkin lama-kelamaan juga merasa terbebani. Nah, dari cerita Bu Has tadi itu, menurut Bu Has, rencana apa yang akan Bu Has lakukan agar antara grup Bapak Ibu guru yang kolonial tidak merasa terbebani dan grup yang Bapak Ibu guru yang milenial juga aman, seperti Bu, gimana Bu? Kalau saya sih berpikirnya kan begini ya Bu Jaya, ini permasalahannya kan berarti penyelesaian tugas administrasi Bapak Ibu yang kompetensi IT-nya kurang gitu. Artinya sebenarnya memang mereka butuh bantuan gitu. Saya berpikirnya kan supaya tidak saling lempar dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan di kelompok milenial itu, kayaknya ini perlu ada tim khusus deh ya, tim khusus yang memang kita siapkan untuk bisa membantu Bapak Ibu yang mengalami kesulitan ketika mereka memenuhi beban administrasi itu. Dan tim ini mestinya memang syarat utamanya dia harus berisi orang-orang yang memiliki kompetensi IT bagus ya, bisa pendidik bisa, atau mungkin tenaga kependidikan yang teknisi mungkin ya. Dan saya berpikirnya karena ini kalau di sekolah kita kan ini lebih pas kayaknya kalau ini dikelola oleh bagian kehumasan ya, jadi mungkin kalau dari segi kepemimpinannya mungkin kayaknya perlu ini deh campur tangan atau apa ya, koordinasi yang lebih pas di wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, saya menangannya gitu karena kebetulan kita kan punya beberapa teknisi dan beberapa pendidik yang memang memiliki kemampuan bagus di IT gitu. Itu Bu Jaidah yang terbayang di Berarti yang terbayang itu yang pertama Bu Dwi nanti mau membuat tim ya Bu untuk membantu Bapak Ibu guru yang kolonial tersebut biar mengupgrade diri ya Bu. Iya. Bisa. Dan adanya tim pembantu tadi agar mengurangi beban Bapak Ibu guru terhadap administrasi digital tersebut. Iya, angan-angannya begitu Bu Jaidah. Iya. Terus begini Bu, apakah ada strategi-strategi lain selain untuk membuat tim pembantu tadi? Strategi lain kayaknya ada deh. Ini kebetulan begini Bu, di tahun ajaran ini di awal kan kita ini ya mau mencoba untuk membentuk kombel gitu. Jadi komunitas belajar yang kita targetkan itu bisa kita optimalkan perannya untuk terutama berbagi praktek baik juga, kemudian menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang muncul. Saya pikir kemampuan atau kompetensi pendidik untuk menyelesaikan tugas administrasi itu memang menjadi bagian yang tidak bisa kita abaikan ya, karena itu ada konsekuensi kepegawaian yang mungkin cukup meresahkan kalau kita tidak fokus untuk menyelesaikan. Jadi saya pikir teknik-teknik atau strategi yang mungkin digunakan oleh
pendidik-pendidik atau Bapak Ibu guru lain yang sudah sukses itu perlu juga ditularkan, disosialisasikan, dibagi gitu ya, di sesi praktek baik di komunitas belajar, sehingga harapannya kita bisa sama-sama belajar gitu. Jadi intinya kayaknya di tahun ajaran baru ini kita bisa mulai juga ini untuk optimalisasi peran komunitas belajarnya Bu Jenny. Oke, bagus Ibu. Berarti strategi lainnya yaitu Bu Dwi mau menggunakan kombel yang ada di sekolah agar seluruh Bapak Ibu guru itu bisa belajar bersama dengan praktek baik tersebut gitu. Agar yang penting Bapak Ibu guru yang belum bisa sekarang menjadi bisa untuk menangani administrasi digital tersebut. Nah, sekarang Bu Has, saya boleh bertanya begini. Jika rencana tersebut kan sudah ada di bayangan Bu Has sekarang, menurut Bu Has itu rencana tersebut dari skala 1 sampai 10 yang Bu Has inginkan agar harapan tersebut tercapai itu pada skala tingkat yang keberapa Bu Has? Kalau keinginan selalu kita pengennya optimal ya, tapi untuk ini karena ini baru kebetulan ya, timnya juga tim baru, kombelnya juga memang baru mau kita optimalisasi, jadi kayaknya mungkin angka 8, angka 9 itu sudah cukup membahagiakan deh, sudah harapannya sudah bisa memberikan kenyamanan ini untuk kelompok yang kolonial maupun kelompok yang milenial. Kayaknya. Berarti poin 8 sampai 9 ya Bu? Ya. Nah, berarti gini Bu, ini kan sudah mendekati tahun ajaran baru. Berarti kapan ini Bu Has mau merencanakan itu, menerapkan? Kalau waktu memang kayaknya kita nggak bisa nunda-nunda deh. Jadi Juli kan tahun ajaran baru kita mulai tanggal 22. Jadi pekan pertama masuk, pekan kedua masuk itu menjadi waktu yang pas kayaknya ya untuk mengeksekusi ini rencana yang ada di angan-angan ini. Kayaknya begitu deh. Oke. Semoga ya Bu Has, apa yang direncanakan Bu Has bisa diterapkan pas waktu tahun ajaran baru tersebut, sehingga itu bis kombelnya berjalan, ada tim tadi yang membantu Bapak Ibu guru yang kolonial, sehingga Bapak Ibu guru kolonial dan Bapak Ibu guru yang milenial itu bersama-sama menyelesaikannya bareng, selesai semua. Ngoten nggih Bu. Amin. Yeah. Makasih. Ya Ibu. Matur suwun waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Has. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.